Allah tidak pernah berubah. Karena itu kita sangat mempercayainya. Hal ini juga boleh kita baca sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bagaimana dia tetap konsisten. Dia tetap dalam karakter dan keberadaannya. Dia baik, adil, benar, penuh kasih karunia. Bila sepertinya pun ada perbedaan dalam lembaran-lembaran Alkitab itu, bukan kontradiksi, tetapi paradoksi yang walaupun sepertinya bertentangan satu dengan lain, namun dapat dijelaskan. Hal itu juga yang diterangkan Bapak Agustinus. Bila sepertinya ada perbedaan kita baca dalam Alkitab, maka harus lebih teliti bagaimana salinannya, terjemahannya, serta pemahaman kita. Jadi jangan begitu gampang menyalahkan penulisnya. Jadi boleh juga kita disegarkan dengan nyanyian lagu rohani yang mengumandangkan Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Selamat hari Minggu ke-19 setelah Trinitatis, Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 17. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gentar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena muka ditutupi gelap gulita. Dari keadaan hidup yang aman dan nyaman, Ayub mengalami situasi yang sebaliknya, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, dan jatuh sakit. Dalam keberadaan yang sedemikian, dia mencari-cari, bertanya kepada Allah, apa penyebabnya? Ternyata dia masih sulit memahami apa maksud Allah di dalam keadaan yang sedemikian. Dalam situasi ini, ketidakpahaman karena keterbatasan sebagai manusia, dia tetap hidup sebagai orang yang disukai Allah. Penderitaan, kesusahan sedang menempanya. Namun hal itu tidak menghalanginya tetap setia memuliakan Allah di dalam situasinya. Dia tidak meragukan kasih dan keadilan Allah. Walau penderitaan atau keadaan keterpurukan yang sedang kita alami belum dapat kita pahami, namun satu yang pasti, pemahaman yang benar, Allah tidak pernah berubah. Di dalam pemahaman inilah, apapun yang kita alami tidak akan mengubah sikap kita. Tetap mempercayakan diri kepada Allah
yang setia memelihara kehidupan kita. Jadi berbagai persoalan hidup tidak membuatnya membuang tenaga dengan sia-sia, tetapi tetap menambah tenaga dengan selalu mempercayakan diri kepada Allah, selalu hidup di jalannya. Emas tetaplah emas, baik saat berada dalam kobaran api besar. Justru hal itu semakin memurnikannya. Juga seandainya tertanam dalam lumpur yang kotor, dia tetap timbul sebagai emas. Demikian seseorang yang setia hidup di jalan Tuhan. Walau datang persoalan berat, dia akan tetap tahan uji, akan timbul seperti emas. Penderitaan, persoalan hidup tidak akan melunturkan iman percayanya sedikit pun, namun tetap bercahaya. Dan itulah iman. Halangan bagaimanapun dapat dilampaui, yang justru boleh dikatakan sebagai pemurnian iman. Saat mengalami penderitaan, di sanalah timbul apakah seperti emas atau tidak. Sebab ketika berbagai kenyamanan dinikmati oleh Ayub, ketika suatu saat semuanya hilang lenyap, dia tetap setia kepada Tuhan. Disebutkan bahwa dia tidak berdosa dalam keberadaan menghadapi musibah yang diterimanya. Maka di dalam misteri kehidupan yang belum kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun tetap setia terhadap kedaulatan Allah, tidak menarik diri dari kebersamaan dengannya saat ada kesusahan menimpa. Jadi, walaupun Allah sepertinya tidak sedang menopang kita dalam kenyamanan hidup, tetapi Tuhan sebagai yang utama. Maka dikatakan, justru berbagai jalan derita adalah sebagai ujian, sehingga nyata nampak timbul seperti emas. Jadi Ayub menyuarakan persoalannya kepada Tuhan. Dia bukan marah atau menghujat Dia yang sangat mengasihi dan dikasihinya. Biarlah kita lolos dan lulus saat ada ujian berlangsung dalam kehidupan kita. Iman Ayub tidak berbeda saat hidupnya sejahtera secara material, lalu tiba-tiba kehilangan semuanya. Dia tetap hidup saleh, berkata-kata dengan terukur. Jadi kesuksesan, kegagalan, kesehatan dan kesakitan tidak mengatur sikap hidup Ayub. Ayub pada masa lalunya sebelum menerima musibah besar, dia taat dan setia. Dia mengatakannya dengan kesaksian, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dia mengimani sebagaimana dikatakan kitab Amsal, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang jahat. Ayub menyukai firman Tuhan, maka ditegaskan bagaimana dia dalam hidupnya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, hormat dan taat padanya. Bagaimanakah saat menghadapi persoalan hidup? Ayub ternyata tetap tidak berubah dengan setia mengikut Allah. Allah tidak pernah berubah di dalam kasih dan keadilannya. Dia yakin bahwa dia tidak ditinggalkan. Kehilangan segala pemberian Allah bukan berarti akan berbalik meninggalkannya, namun justru semakin teguh mengasihi Allah. Dan perlu diingat bahwa ada waktu Allah bagi orang fasik, di mana akan menerima ganjaran atas hidupnya yang tetap dalam kefasikannya. Allah berdaulat penuh di dalam penciptaan. Dia tidak keliru dalam melakukan segala sesuatu. Inilah yang Ayub tahu. Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Ketakutan dengan rasa hormat yang besar, kasih kepada Allah.
Dikatakan lagi, Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Namun kejadian ini tidak membuat orang yang saleh jatuh, sebab Allah setia terhadap mereka. Tetap ada bersama mereka, walau mereka sedang mengalami kesusahan berat. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena muka ditutupi gelap gulita. Begitulah ada yang mengatakan, walau Ayub belum mengerti kenapa dia menderita, namun pengenalannya kepada Allah justru semakin dalam. Ayub tidak takut terhadap segala keadaan yang dialaminya. Justru yang dia takutkan, keadaannya tidak dapat menghampiri Allah. Keadaan seolah-olah Allah gagal mengadakan pemeliharaannya secara adil. Namun di dalam hidup orang beriman, ketika sedang mengalami penderitaan, saat sedang mengalami kesusahan, ada satu pemahaman yang indah bahwa Allah tidak berubah di dalam kasih sayangnya. Apa yang kita alami adalah ujian kesiapan kita sebagai orang percaya. Saat bisnis kita terpuruk, ketika anak-anak tidak memperoleh apa yang didambakannya, sakit penyakit yang belum sembuh, dan banyak hal lainnya, kita akan tetap setia kepada Allah, boleh bersama Dia untuk melaluinya. Keadaan Ayub yang dicatat di Alkitab menjadi sumber inspirasi beriman bagi kita saat mengalami pergumulan berat. Sangat tidak tepat apa yang dikatakan seorang ibu saat dia berkata bahwa dia pantas bersedih dan marah-marah serta mengutuki nasibnya karena penderitaannya dan anak-anaknya dia sebutkan sudah melebihi pengalaman Ayub. Padahal sikap ibu yang sedemikian bukan semakin menenangkannya, tetapi semakin menyusahkannya. Bebannya bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Jadi tetaplah percayakan hidup ketika di dalam sengsara kepada Allah dan hidup dalam firman Allah. Dengan demikian senantiasa dapat memancarkan keindahan seperti emas. Dan benarlah seseorang yang disebut sebagai orang saleh ternyata tidak berbeda sikapnya kepada Allah yang dia percaya, baik dia sedang sukses atau terpuruk. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah yang melihat segala keberadaan kami. Biarlah kami tetap menyadari itu dan selalu setia di dalam segala keadaan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami tetap setia dalam hidup kami kepadamu ketika kami senang atau susah, bergembira atau bersedih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.